Siap, gerak. Berdoa dimulai. Baju yang masih di luar masukkan ke dalam. Terus yang fotografi silakan dirapikan. Kalau ada sampah di sekitar mejanya masing-masing silakan diambil. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 2, 1. Nah, masih ada yang salah. Kita ulangi lagi. Tepuk fokus. Ya. Kita ulangi lagi. Satu lagi ya. Tepuk fokus. 1, 2, 3. Oke. Yang fokus untuk belajar ya. Sekarang sebelum belajar, Ibu ada pertanyaan. Pernahkah kamu bernapas menggunakan mulut? Pernah? Lebih baik bernapas melalui mulut atau melalui hidung? Melalui hidung. Ibu minta 1 atau 2 orang maju ke depan. Firman dengan Masya maju depan. Maju depan. Ya, perhatikan kawan kamu. Ibu minta untuk menahan napasnya selama 10 detik. Sanggup dah? Coba kita hitung ya, mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepas. Apa yang kamu rasakan? Silakan dulu. Apa yang kamu rasakan, Firman? Sesak? Baca? Sesak napasnya? Ya. Jadi bersyukurlah kalau kita dikasih nafas oleh Tuhan, kita bisa bernapas kehendak hati kita. Coba kalau kita beli tabung oksigen, ya, kalau beli tabung oksigen cuma bisa untuk beberapa hari. Kalau kamu dikasih nafas oleh Tuhan untuk selama-lamanya, ya, beda dengan yang dikasih dengan tabung oksigen. Kalau pernapasan kamu sudah rusak, terpaksa kita menggunakan oksigen. Nah, sekarang dari pertanyaan ibu tadi kita akan mengetahui apa yang ingin kita pelajari hari ini, tujuan apa yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Dimana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ-organ
Nah, Ibu minta nanti selesai pembelajaran kamu bisa mengidentifikasi apa saja organ-organ pernapasan pada manusia dan apa saja fungsinya. Paham? Nah, sebelum belajar kita masuk ke materi kita buat kesepakatan kelasnya dulu. Ya. 1. Kamu tidak boleh pindah-pindah tempat duduk mengganggu kawan. Yang kedua, kekompakan tanggung jawab bekerja dalam kelompok akan Ibu nilai. Nah, kemudian keterampilannya juga akan Ibu nilai. Ya, hasilnya rapi atau tidak, itu akan Ibu nilai. Paham? Setuju tak? Setuju? Sudah bersepakat semua tentang peraturan kita tadi. Sekarang Ibu akan menanyakan atau mengingat kembali, mengulang kembali pembelajaran minggu kemarin. Ya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Yang lihat? Ya, organ pembuluh darah yaitu 1 jantung, 2 pembuluh darah, dan darah. Nah, oke, pembelajaran kita yaitu yang pertama, Ibu sudah membagikan kelompok dan kamu sudah duduk ke kelompoknya masing-masing. Ya, kemudian nanti akan kamu akan menonton video. Ya, sebelum kamu mengerjakan KKPD, silakan nonton videonya dulu. Silakan ditonton videonya. Setiap makhluk hidup, termasuk kita manusia, membutuhkan energi untuk beraktivitas. Energi tersebut kita peroleh dari makanan yang kita makan. Ada 3 zat makanan yang dapat kita jadikan sebagai sumber energi. Ada karbohidrat, lemak, dan protein. Dari ketiganya, sumber energi utama adalah karbohidrat. Untuk mengubah karbohidrat menjadi energi, tubuh kita membutuhkan satu zat lagi, yaitu gas oksigen. Nah, gas ini kita peroleh sewaktu kita bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Ratna Sari Aprilia, biasa dipanggil Kak Ratna. Kakak merupakan salah seorang guru biologi di rumah belajar kami. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan untuk kelas 8. Selamat belajar! Di bab sistem pernapasan ini, ada 5 proses pembahasan yang akan kita pelajari. Pertama, proses dasar dalam pernapasan. Yang kedua, organ-organ dalam sistem pernapasan. Berikutnya, mekanisme pernapasan, frekuensi dan volume pernapasan, dan yang terakhir, gangguan dalam sistem pernapasan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang proses dasar dalam pernapasan dan organ-organ dalam sistem pernapasan. Dalam pernapasan ada 4 proses dasar yang terjadi. Yang pertama bernafas, kemudian respirasi eksternal, respirasi internal, dan respirasi seluler. Ini yang akan kita bahas satu persatu, dimulai dari bernafas. Bernafas, atau yang biasanya disebut juga ventilasi paru-paru, merupakan proses menghirup udara atau bahasa kerennya inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Jadi, ketika kita bernafas, udara atau oksigen dari atmosfer akan masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga hidung. Sementara itu, CO2 atau karbon dioksida yang merupakan zat sisa dari tubuh kita akan dikeluarkan ke atmosfer melalui rongga hidung juga.
Ketika kita bernafas, maka udara yang masuk melalui rongga hidung akan sampai ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat struktur yang disebut alveolus. Bagian ini berbentuk seperti gelembung-gelembung halus yang tipis dan kaya akan pembuluh darah. Nah, kalau kita zoom nih, salah satu bagian alveolusnya bentuknya lebih kurang kayak gini. Bagian yang berwarna kuning berbentuk seperti balon ini adalah alveolus. Alveolus ini yang akan mengembang ketika kita menghirup udara dan akan mengempis ketika kita menghembuskan udara. Sedangkan yang berwarna merah muda ini adalah pembuluh kapiler yang di dalamnya banyak mengandung cairan darah. Nah, disinilah terjadinya respirasi eksternal. Respirasi eksternal merupakan proses pertukaran gas antara alveolus dengan darah yang ada di dalam pembuluh kapiler. Nah, ketika kita menghirup udara, maka alveolus kita akan banyak mengandung O2. O2 yang ada di dalam alveolus akan berpindah ke dalam pembuluh kapiler. Sedangkan pembuluh kapiler pada awalnya banyak mengandung CO2. CO2 pada pembuluh kapiler juga akan berpindah ke dalam alveolus dan selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh kita ketika kita menghembuskan nafas. Nah, proses pertukaran O2 dengan CO2 antara alveolus dengan pembuluh kapiler. Sudah kamu lihat videonya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah lihat videonya, nanti akan membagikan LKPD. Silakan kamu kerjakan LKPD-nya sesuai dengan perintah yang ada di lembar kerjanya. Paham? Silakan dikerjakan. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan perintahnya.
silakan Ibu minta kamu mempresentasikannya ke depan. Ya, setiap kelompok mempresentasikannya ke depan. Cukup perwakilan dari kelompoknya aja yang maju. Ya. Terus kelompoknya ada dua bagian. Ada yang menyebutkan fungsinya saja, ada yang menyebutkan nama-nama organnya saja. Ya. Ya. Siap untuk maju kelompok? Siap. Oke. Ibu minta kelompok 1 silakan perwakilan kelompoknya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sistem pernapasan pada manusia. 1 hidup, 2 baring, 3 lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sistem pernapasan pada manusia. 1 hidup, 2 baring, 3 lari, 4 trachea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup oksigen dari lingkungan sekitar dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua paring. Paring berfungsi sebagai saluran udara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sistem pernapasan pada manusia. Hidung berfungsi untuk menghirup oksigen dari lingkungan sekitar dan mengeluarkan karbon dioksida. Dua, paling sebagai saluran udara dan makanan. Tiga, lari berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara agar dapat melewati saluran masing-masing. 4. Trachea berfungsi sebagai saluran hidup ketika beracun. Berfungsi sebagai saluran memasukkan udara ke paru-paru. 6. Bronkiolus berfungsi mengalirkan udara ke alveolus. 7. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru berfungsi merupakan organ pernapasan yang utama. Sekian dari presentasi hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik. Nah, itulah hasil diskusi kamu masing-masing. Sekarang Ibu jelaskan yang kita bahas yaitu sistem atau organ-organ pernapasan pada manusia. Coba perhatikan dulu, kita simpulkan dari hasil diskusi kamu. Nah, yang pertama alat pernapasan yang pertama yaitu hidung. Sesuai dengan video yang kamu perhatikan tadi, alat pernapasan yang pertama pada organ-organ pernapasan manusia yaitu yang pertama hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus, ya, yang kita sebut
Dilaring merupakan apa? Pangkal tenggorokan. Di laring itu ada epiglotis, ya, atau pita suara. Nah, kalau kamu berbicara ininya bergetar, itulah yang disebut dengan epiglotis. Tadi sudah dijelaskan di dalam video. Terus epiglotis sudah. Trakea. Apa trakea tadi? Trakea tadi yang berbentuk cincin, ya. Contohnya seperti selang gas, selang mesin cuci, kemudian letaknya di depan kerongkongan. Ya. Selanjutnya bronkus. Bronkus yang merupakan percabangan batang tenggorokan, ya, yang bercabang, yang merupakan apa? Tenggorokan. Ini disebut dengan bronkus. Ya. Kemudian paru-paru. Nah, di dalam bronkus tadi ada bronkiolus. Ya, bronkiolus tadi bronkus cabangnya. Dari cabang dari bronkus itu kita sebut sebagai bronkiolus. Ya. Kemudian paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ pernapasan yang utama pada manusia. Ya, paham? Paham? Sekarang Ibu minta kamu apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini. Ya, apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Baca. Dari pembelajaran tadi dapat disimpulkan sistem pernapasan manusia memiliki organ-organ pernapasan antara lain hidung, taring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus. Ya. Ada lagi lain? Ya. Berarti kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita bisa mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia dan kita bisa menjelaskan fungsi organ-organ pernapasan pada manusia. Ya, kemudian Ibu minta kamu mengisi umpan balik. Ya, ini individu. Silakan kamu isi. Ya. Kemudian Ibu juga memberi motivasi untuk kamu. Kelompok-kelompok kamu yang maju tadi sudah bagus semua. Ibu minta berikan aplaus untuk kelompok yang maju tadi. Ya. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu tentang apa? Minggu depan kita akan lanjut lagi pelajaran kita masih tentang pernapasan, yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Silakan baca bukunya di rumah. Untuk minggu depan kita lanjutkan ke mekanisme pembelajaran kita, yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Ya. Dan terakhir, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu. Silakan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Siap.